Keseruan cerita kembali berlanjut, di mana kemarin Xiaoye dikejutkan oleh kemunculan monster naga tengkorak yang hendak melahapnya. Terlihat bagaimana Xiaoye yang masih dalam wujud hybrid setengah manusia hanya bisa terdiam melihat dirinya hendak dilahap. Dan monster ini menelan semua bagian tubuh Xiaoye. Di lain sisi, Lufan berhasil membawa Jianying ke tempat yang aman dengan menggendongnya, dan Jianying yang terkejut bahwa monster yang tiba-tiba muncul tersebut berhasil melahap naga milik Lufan, yaitu Xiaoye. Tak lama Jianying mengingat jenis monster yang ada di hadapannya dengan mengatakan bahwa itu adalah monster Furious Bone, dragon berbentuk naga dengan tubuh tengkorak, bertanduk dua dan memiliki satu cula yang tajam. Terdapat juga informasi yang muncul dari panel sistem bahwa monster ini bernama Furious Bone Dragon berlevel 55 dengan tingkat kesulitan Nightmare. Memiliki beberapa skill dan kemampuan diantaranya Bone Protection Attachment, yaitu sistem pertahanan berupa tulang putih yang menyelimuti sebagai bentuk perlindungan di kala marah. Ada juga Bone Blade Strike yang dapat melepaskan bilah tulang dalam jangkauan target untuk memberikan sebuah damage area yang signifikan terhadap musuh. Dan kemampuan yang terakhir adalah Bone Storm, di mana tulang-tulang Furious ini dapat menyapu target musuh, di mana semakin rendah health point yang dimiliki, maka semakin tinggi damage yang dapat ditimbulkan. Kemudian setelah itu Lufan mencoba menenangkan Jianying yang khawatir terhadap Xiaoye dengan mengatakan untuk tidak perlu mencemaskan Xiaoye karena dia yakin Xiaoye dapat mengatasinya dan dia juga akan datang pergi membantu. Tanpa Jianying bingung mengapa Lufan masih bisa untuk tenang dikala naganya sedang dikunyah oleh monster Furious Bone Dragon sembari menatap kosong Lufan. Lantas Lufan segera melesat pergi mendekati Bone Dragon ini. Terlihat Jianying mencoba memperingati Lufan dengan mengatakan untuk menunggu sebentar karena Furious Bone Dragon merupakan spesies subnaga yang sangat berbahaya untuk dihadapi sendiri. Tapi Lufan tidak menghiraukan peringatan Jianying dan terus berlari sembari berteriak memanggil Xiaoye untuk menyuruhnya beralih ke dalam mode Destroyer. Dalam kegelapan mulut Bone Dragon, Xiaoye yang mendengar perkataan dari bosnya menjadi terpicu. Seketika kobaran api membara keluar dari sela-sela gigi Bone Dragon, memaksa keluar dengan perubahan tubuh Xiaoye dalam wujud Destroyer, bersamaan dengan auman mengerikan. Kini tampak bagian mulut dan wajah Bone Dragon telah hancur dengan sisa-sisa api milik Xiaoye. Di lain sisi, Jianying yang melihat perubahan ini begitu terkejut dengan hanya terdiam sembari bergumam, pantas saja Lufan begitu yakin bahwa Xiaoye akan baik-baik saja. Itu karena Xiaoye memiliki wujud lain yang mengerikan. Bersamaan dengan Xiaoye yang telah terbebas, Lufan tidak menghentikan langkah mendekati Bone Dragon demi membantu Xiaoye mengalahkan monster dari alam rahasia ini dengan mengeluarkan Xiao Fei dan menyuruhnya untuk menggunakan skill Emerald Blazing. Terlihat 3 kristal hijau yang melekat melayang di atas kepala Lufan, tanda bahwa Emerald Blazing telah aktif pada diri Lufan, di mana skill ini memberikan 3 lapis Emerald Dragon juga dapat meningkatkan 3 damage serangan. Dan saat telah bergabung bersama kedua naganya, Lufan hendak menyerang Bone Dragon dengan senjata yang ia genggam, sambil berteriak menyuruh Xiaoye bekerja sama dengan dirinya. Setelah itu keduanya tampak ingin melakukan serangan combo dengan Xiaoye yang seperti mengambil udara dan Lufan yang menghunuskan senjatanya. Terlihat juga dalam sistem panel yang muncul, Xiaoye mempersiapkan skill serangannya bernama World Destroyer, di mana serangan ini dapat mengeluarkan suara gemuruh yang dapat menyebabkan kerusakan damage yang begitu besar pada target yang dijangkauannya dan menyebabkan efek gangguan atau kerentanan pada musuh. Dan Lufan yang tengah bersiap dengan skill Dragon Fang Strike ditambah dengan Bloodline dan juga diperkuat Emerald Blazing milik Xiao Fei yang dapat memobilisasi Ki Dragon untuk memberikan pukulan kuat dengan senjata yang ia gunakan. Dan bam, serangan combo ini berhasil membuat kerusakan parah pada Bone Dragon hingga membuat tulang belulang monster ini hancur. Saat dirasa Lufan ini semua telah berakhir, kilauan cahaya ungu memancar dari mata Bone Dragon ini. Lantas serpihan tulang yang telah hancur tampak berterbangan membentuk sebuah pusaran tornado yang dibawa oleh energi beraura ungu bersumber dari inti Furious Bone Dragon ini. Dalam panel sistem yang muncul, reaksi ini bernama Bone Storm yang mendorong tulang-tulang untuk menyapu area target. Skill ini sangat bergantung pada HP atau health point,
di mana semakin rendah HP maka semakin tinggi damage yang dapat ditimbulkan. Di sini Lufan hanya menatap tajam ke arah monster ini sembari bergumam apakah dia belum mati. Lantas sebuah serangan tiba-tiba muncul dari arah yang tidak diketahui asalnya, melesat beraura merah, menghantam Bone Dragon yang sedang mengaktifkan skill Strombone-nya hingga mematahkan bagian kepala monster ini. Ternyata serangan dengan senjata seperti sabit kematian ini berasal dari Jian Ying yang datang membantu dengan menaiki salah satu sword-nya. Dengan mimik muka terkejutnya, Lufan bertanya kepada Jian Ying mengapa dirinya datang dan bertanya soal senjata yang ia gunakan. Lantas Jian Ying merespon keterkejutan Lufan dengan mengatakan dia akan memenuhi taruhan yang pernah ia janjikan. Taruhan di mana Lufan berhasil mengalahkan Chen Tianzi seorang diri. Saat itu taruhannya adalah dengan memberitahu karakteristik dari seorang Sword Master. Mendengar hal tersebut, Lufan menyeringai dan menyuruh untuk bersiap maju bersama. Berbarengan setelah Lufan mengatakan itu, dirinya dan juga Xiao Fei hendak diserang oleh Bone Dragon. Namun dari tempat Jian Ying berada, dia mengendalikan senjatanya mencoba mencegah Bone Dragon melukai rekannya yaitu Lufan. Sambil mengatakan seorang Sword Master dapat membuka satu senjata baru setiap berhasil mencapai level 5. Dan inilah skill andalannya yaitu Karma Flame Skite. Tanpa sabit besar diselimuti energi merah, bak tornado melesat. Diketahui bersama dalam panel sistem yang muncul, senjata ini bernama Karma Flame Skite kualitas epic yang memiliki level 20 dengan kelas khusus Sword Master. Tak hanya itu, Flame Skite memiliki kemampuan utama yaitu Blast Evil Karma, di mana atribut serangan dapat dibagi dan dialihkan menjadi sebuah atribut Fire dan Dark atau kegelapan. Kekuatan serangan dan nyawa dari Karma Flame Skite akan meningkat secara permanen sebesar 0,1% dan bonus yang saat ini sedang berjalan sebesar 0,9%. Setelahnya tampak Jian Ying mengepalkan tangan untuk mengaktifkan Blast Evil Karmanya. Lalu monster Bone Dragon terkena Blast Evil milik Jian Ying. Tampak sebuah ledakan dahsyat yang terjadi akibat benturan Karma Flame Skite milik Jian Ying yang mengenai monster ini. Lufan yang menatap kejadian ini hanya bisa terdiam merenung bergumam dalam hati bahwa seorang Sword Master tidak memiliki sebuah skill yang terbuka, melainkan mendapatkan sebuah senjata yang berbeda untuk menggunakan skill khusus tersebut. Lantas Lufan akhirnya membantu Jian Ying dengan menyuruh Dragon Imut-nya Xiao Fei untuk mengaktifkan skill Emerald Blazing terhadap Xiao Ye yang dapat menerapkan 3 lapisan emerald pada target, juga dapat meningkatkan damage dengan 3 kali kesempatan. Kemudian Lufan berteriak menyuruh Xiao Ye melepaskan skill Earth Shatter. Tampak Xiao Ye mengaung dengan keras dan bersiap dengan cakar tangannya hendak melakukan sesuatu. Diinformasikan juga pada panel sistem yang muncul, Earth Shatter dapat berdampak pada kerusakan tanah yang disebabkan oleh damage yang besar pada target, membuat target musuh dapat terjatuh ke dalam celah jurang yang tercipta. Dan bam! Dentuman keras terdengar saat Xiao Ye menghantamkan serangannya ke tanah, menciptakan sebuah celah yang terbuka lebar, membuat monster Bone Dragon ini terkubur selamanya. Karena hal ini membuat level Emerald Dragon meningkat menjadi level 15 dan memperoleh skill baru yaitu transformasi bentuk. Terlihat dari panel sistem yang muncul, tak hanya itu Lufan pun berhasil meningkatkan levelnya menjadi 26. Setelah pertempuran dahsyat ini, tampak bagaimana Xiao Fei yang sedang bermanja dengan Lufan dengan mendekapnya. Juga Xiao Ye tampak menguap seperti kelelahan. Namun di sini Jian Ying seperti kurang puas walau monster Bone Dragon berhasil dikalahkan. Bukan tanpa sebab, dirinya begitu karena merasa tak berguna dalam pertempuran tadi. Ya, walau ia mengeluarkan senjata andalannya Flame Skite, tapi tetap saja damage terakhir itu berasal dari Xiao Ye. Lantas juga sedikit memuji kekuatan naga milik Lufan dengan bergumam sungguh kekuatan naga yang tidak dapat diukur. Lantas setelah itu terucap dari bibir Jian Ying yang meminta maaf karena dirinya tidak banyak membantu. Dirinya tahu bahwa kombinasi Xiao Ye dan Xiao Fei sudah cukup mengalahkan bos dengan cepat. Namun Lufan meresponnya hanya dengan senyuman mengatakan bahwa itu bukanlah suatu masalah besar. Setelah mengatakan demikian, tak lupa Lufan berterima kasih kepada Jian Ying karena telah menyelamatkannya dari Bone Storm.
dan berkatnya juga dirinya jadi tahu karakteristik Swordmaster dan Xiao Fei yang telah mencapai level 15. Mendengar penjelasan Lufan, Jianying penasaran akan perkataan Lufan perihal Xiao Fei yang telah meningkatkan levelnya dengan bertanya, apakah itu sama halnya dengan kemampuan peningkatan senjatanya. Kemudian muncul sistem panel yang bertuliskan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Fei, di mana ia berjenis Emerald Dragon yang legendaris. Saat ini berlevel 15 dengan strength sebesar 656, spirit 3459, agility sebesar 118, dan stamina sebesar 959. Emerald Dragon Xiao Fei juga memiliki banyak skill, di antaranya Source of Life, Emerald Light, Emerald Blazing, dan yang lainnya. Di situ tertulis juga kemampuan From Transformation, di mana Xiao Fei dapat beralih bentuk sesuka hati. Juga ada Blood Contract yang memberikan bonus atribut sebesar 10% kepada Lufan, sang Dragon Tamer. Urutan dari perubahan bentuk Xiao Fei yaitu dari Young Dragon Form, di mana semua atribut dan konsumsi energi berkurang 50%. Setelahnya Dragon Maiden Form yang berubah bentuk akibat adanya kontrak darah. Yang ketiga adalah Eternal Form, perubahan menjadi wujud penjaga abadi pohon kehidupan. Di bentuk ini Xiao Fei mendapatkan skill baru Pulse of Life dan Eternal Guardian. Dan perubahan bentuk terakhir adalah Soul-like Form yang mengubah tubuh menjadi Soul-like, juga dapat menerapkannya kepada target teman, mendapatkan skill baru bernama Soul Ice Loom dan Soul Impact. Lantas Lufan menjelaskan secara singkat terkait dengan isi informasi dari panel sistem miliknya, dengan mengatakan bahwa Xiao Fei bisa berubah bentuk seperti Xiao Ye setelah mencapai level 15. Di sini Lufan terlihat sangat senang dengan Xiao Fei, sembari mengelus-elus kepalanya dan bilang bahwa ini sungguh hebat. Kau tumbuh dengan sangat cepat. Lufan pikir akan sulit untuk bisa melihat wujud naganya, tetapi sekarang itu bukanlah sesuatu yang mustahil karena kini ia memiliki 4 bentuk perubahan. Tentu hal ini membuat Xiao Ye cemburu, tampak dari belakang dirinya menunjuk-nunjuk Xiao Fei sambil menampilkan mimik konyol tidak sukanya. Kemudian Jianying mengajak Lufan untuk pergi dan kembali ke Wyvern Divinity untuk melanjutkan perjalanan, sembari melirik Lufan yang sedang kewalahan dengan tingkah kedua naganya. Saat dirasa pertarungan telah berakhir, tiba-tiba banyak bola-bola api yang jatuh berterbangan mengincar rombongan Lufan. Jianying, Lufan, dan kedua naganya kemudian sadar akan serangan ini dan langsung berlari menghindarinya. Lantas Lufan masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi sebentar melihat situasinya. Dengan hati-hati Lufan mencoba mengintip siapa dalang dari serangan barusan yang sedang mengincar, sambil menebak-nebak bahwa tampaknya pertarungan dengan Furious Bone Dragon terlalu mengundang banyak perhatian monster yang lain. Kemudian kita diperlihatkan gerombolan naga hitam dan satu yang mencolok di antara naga-naga tersebut. Sosoknya besar dan gahar, berwarna putih, memiliki bola mata merah dengan energi biru merah yang bercampur menyelimuti tubuhnya. Dalam persembunyiannya, Lufan mencoba memikirkan cara untuk menghadapi monster naga putih dan beberapa naga kecil lainnya dengan melihat-lihat informasi dari panel sistem tentang kemampuan baru Xiao Fei Soul-like Form. Setelah paham dengan skill barunya Xiao Fei, Lufan menyuruhnya untuk menerapkan Soul-like kepada Xiao Ye. Akhirnya mereka semua mulai bergerak, sembari Lufan yang berteriak menyuruh Xiao Ye melindunginya dan mengajak Jianying untuk segera naik ke Wyvern Secret Tree. Kini tampak pemandangan yang begitu epik kala Xiao Ye dan Xiao Fei yang telah berubah menjadi bentuk naga, di mana Xiao Ye dengan mode Destroyer dan Xiao Fei dengan Soul-like-nya. Tak hanya itu, dalam panel sistem yang muncul, banyak skill baru yang didapatkan Xiao Fei ketika dalam mode Soul-like ini, yaitu Soul Sanctuary dan Soul Impact, di mana kegunaan Soul Sanctuary meningkatkan semua atribut target rekan sebesar 100-200%. Juga dapat menghasilkan lapisan energi udara 1 hingga 2, di mana setelah terkumpul hingga 10 lapisan, Air Blast akan otomatis dilepaskan. Damage yang dilepaskannya pun masih dikali dengan 2.
Kemudian Xiao Ye mengaung dengan keras, merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuhnya. Muncul juga panel sistem yang menginformasikan level kekuatan Xiao Ye yang kini berada di 19. Dengan strength sebesar 4.374 menjadi 26.244. Agility 3.567 menjadi 10.701 poin. Ada Spirit di poin 3.991 menjadi 5.986 dengan stamina sebesar 4.094 menjadi 12.288. Sambil terus bergerak ke arah Wyvern Secret Tree, Jian Ying berbicara kepada Lu Fan, mengatakan bahwa pengaruh dari Blazing Xiao Fei sangatlah kuat terhadap Xiao Ye. Lantas Lu Fan merespon bahwa itu memanglah benar, karena karakteristik dari Xiao Fei lebih efektif jika dalam mode naganya. Sembari melirik kepada Xiao Ye, Lu Fan bergumam mode Destroyer ditambah dengan Soul Sanctuary dan karakteristik Bloodline Xiao Fei membuat kekuatan Xiao Ye menjadi 26.000. Tapi itu masih belum cukup bagi Lu Fan, dirinya harus segera bergegas memanjat pohon suci sehingga dapat memberi tambahan kekuatan agar poin Xiao Ye bisa melebihi 30.000. Di sisi lain, gerombolan naga hitam ini telah melepaskan serangan dengan bola-bola api merah dan birunya mengarah kepada Xiao Ye. Lu Fan sebagai Dragon Tamer ini lantas menyuruh Xiao Ye untuk tidak berfokus kepada serangan itu dengan berteriak, karena urusan pertahanan akan dilakukan oleh Xiao Fei dengan menyerap damage-nya. Bersamaan tampak sebuah energi hijau berbentuk seperti tameng melindungi Xiao Ye dari serangan ini. Skill pertahanan ini bukan lain bersumber dari Xiao Fei. Setelah menyerapnya, Lu Fan menyuruh Xiao Fei melepaskan Soul Impact. Terlihat bagaimana kepakan sayap Xiao Fei seperti tebasan pedang berenergi hijau. Dalam panel sistem yang muncul, Xiao Fei mengaktifkan Air Blast, di mana ia melepaskan 10 damage yang sebelumnya ia serap, dan itu masih dikali dengan 2, menyebabkan damage serangan balik yang cukup fatal. Bersamaan terlihat beberapa naga hitam mulai tumbang, tak berdaya satu persatu. Serangan balik menakjubkan Xiao Fei ini tentu membuat kagum Jian Ying, membuatnya bertanya-tanya kepada Lu Fan, apa ini adalah kemampuan Xiao Fei sebenarnya. Kemudian Lu Fan merespon, itu memanglah benar. Dengan skill Soul Sanctuary-nya, Xiao Fei tidak hanya bisa melindungi Xiao Ye, tetapi dapat mengakumulasi damage yang diarahkan kepadanya menjadi sebuah serangan balik yang mematikan karena sudah dilipat gandakan. Kekuatan mengerikan ini hanya bisa membuat Jian Ying tak berhenti terkagum-kagum. Tampak wajah Jian Ying sampai keluar keringat dingin akan kekuatan sang naga milik Lu Fan. Dirinya pikir bahwa mengupgrade Dragon Pet itu sama halnya dengan mengupgrade senjata, yaitu dengan meningkatkan kemampuannya. Sungguh hal ini membuat Jian Ying menjadi sadar hingga membuka mata dan pikirannya. Saat dirasa Lu Fan dan Jian Ying sudah dekat dengan Wyvern Secret Tree, auman keras mencegah mereka berdua, membuat keduanya memposisikan diri dengan sikap kuda-kuda menahan agar tidak terpental ke belakang. Ternyata auman keras itu berasal dari naga putih besar berjenis Cyborg Wyvern. Dalam panel sistem dijelaskan bahwa naga Cyborg ini berada pada level 60 dengan tingkat kesulitan Nightmare. Memiliki beberapa skill atau kemampuan diantaranya Terrible Storm. Skill ini dapat menciptakan sebuah badai yang dahsyat kala ia mengepakkan sayapnya, dimana jika terkena serangan ini dapat membuat efek slow dan kerusakan. Skill kedua yaitu Cyborg Step. Serangan ini mengandalkan tusukan kepada target musuh, di mana jika target hanya memiliki HP di bawah 10.000, maka dia akan dihancurkan. Yang ketiga ada skill bernama Reinforcement Cyborg yang dapat mengurangi semua damage yang diterima sebesar 50% dan meningkatkan pertahanan secara signifikan. Setelah itu naga cyborg ini mengaung kembali dan sepertinya ingin mengaktifkan skill cyborg step-nya, dan benar naga ini kemudian terbang melesat dengan cepat ingin menusuk ke arah Xiao Ye. Melihat Xiao Ye yang hendak diserang, Jian Ying tampak khawatir berkata kepada Lu Fan bahwa itu adalah spesies subnaga yang sama dengan Furious Bone Dragon yang sangat berbahaya sehingga mereka harus membantu Xiao Ye segera. Tapi Lu Fan masih mencoba bersikap tenang merespon Jian Ying untuk tidak khawatir berlebihan. Setelahnya Lu Fan berteriak menyuruh Xiao Fei mengaktifkan skill Soul Impact. Tak lama sebuah cahaya memancar dari bagian seperti berlian di tubuh Xiao Fei.
Dalam sistem panel yang muncul, Xiao Fei sedang mengaktifkan Emerald Dragon Bloodline, yang mana semua efek skill dapat digandakan kepada dragon yang memiliki bloodline yang sama. Sedangkan Soul Impact dapat memberikan pasokan daya secara terus-menerus di dalam kondisi Soul-like. Saat sedang dalam pengisian daya, ia akan mendapatkan 2 lapisan Dragon Ki per detik. Saat menyerang, seluruh Ki Dragon akan dilepaskan secara maksimal sebesar 30-60 lapisan. Terakhir, Lu Fan mengaktifkan Dragon Inspiration kepada Xiaoye. Terlihat dalam panel sistem yang muncul dengan skill ini dapat memberikan inspirasi kepada Dragon Pet maupun diri sendiri. Juga dapat meningkatkan semua atribut dan kekuatan serangan sebesar 30%. Terlihat bagaimana kedua naga Lu Fan tak takut dengan monster naga cyborg yang sedang melesat ingin menusuk dengan skill stepnya. Kerjasama Xiao Fei dan Xiaoye sangat selaras, di mana Xiaoye terus menggunakan Soul Impact untuk pengisian daya dan Xiaoye yang hendak melakukan serangan. Dan terlihat dalam sistem panel yang muncul, Xiaoye berada di level 19 dengan seluruh atributnya yang meningkat berkali-kali lipat. Kemudian bersamaan Xiaoye menyerang dengan tangan cakarnya menghantam badan dari naga cyborg, ditambah serangan Soul Impact milik Xiao Fei, membuat naga cyborg ini kesakitan dan terpental. Terpentalnya naga ini malah membuat ia berada dekat dengan posisi Lu Fan dan Jian Ying, lantas menatap tajam ke arah mereka berdua hendak menyerangnya. Jian Ying di sini memperingati Lu Fan bahwa ini adalah situasi yang buruk karena monster cyborg akan menghampiri mereka berdua. Refleks Jian Ying mempersiapkan diri dengan mengeluarkan pedang Flame Skite dan pedang hitamnya sambil berkata lirih dalam hati, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan seorang Dragon Tamer, sebagai tim ia tetap harus melakukan sesuatu. Dengan dorongan semangatnya itu, Jian Ying lantas mengaktifkan switch dark atribut bernama Karmic Blast. Dengan cepat pedang Flame Skite ini melesat menyerang mengarah ke leher naga cyborg ini. Dalam panel sistem yang muncul dijelaskan juga, Evil Karma Blast yang baru saja dilepaskan Jian Ying merupakan atribut serangan yang diubah ke dalam mode dark atau kegelapan, membuat serangan Karmic Fire Skite akan meningkat secara permanen sebesar 0,1% dan bonus saat melakukan serangan ini sebesar 9,5%. Walau demikian, serangan ini tampaknya belum berhasil mengalahkan naga cyborg ini karena dirinya mengaktifkan sistem pertahanan bernama Reinforcement Cyborg yang dapat mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 50%. Dengan kesal, Jian Ying mengumpat bahwa serangannya tidak bisa melukai monster cyborg itu secara berarti, tapi Lu Fan menanggapinya dengan tersenyum kecil di wajah bahwa itu bukanlah masalah. Dengan sikap keren, Lu Fan menambahkan respon bahwa ia menghargai keinginannya untuk berkontribusi membantu rekan satu tim bersamaan telah siap Dragon Cyborg yang hendak melumat Lu Fan. Dan teriakan Jian Ying mencoba memberitahu Lu Fan akan serangan dari belakangnya itu. Tapi tampaknya Lu Fan telah menyadari hal ini. Dengan cepat ia mengeluarkan pedangnya dan menyuruh Xiao Fei untuk menyatu dengan dirinya. Lantas sembari memutar badan, Lu Fan mengayunkan pedangnya tersebut ke arah wajah Dragon Cyborg yang hendak memakannya. Dalam panel sistem yang muncul, di sini Lu Fan mengaktifkan serangan Dragon Flying Strike yang dapat memobilisasi Ki Naga untuk sebuah pukulan keras dengan senjata pedangnya itu. Bisa kita lihat bersama, hantaman pedang Lu Fan menciptakan sebuah ledakan cukup dahsyat pada sekujur badan Dragon Cyborg, yang membuat pertarungan ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh Lu Fan dan timnya. Seketika Xiao Fei dan Xiaoye berubah ke dalam wujud imut setengah manusianya dan tampak Xiao Fei yang masih bermanja dengan memeluk Lu Fan membuat marah Xiaoye. Lantas Lu Fan berkata lirih bahwa kini semua telah selesai. Xiaoye juga berhasil meningkatkan levelnya lagi ke 20 dan skill baru bernama Pressure Force terlihat dari panel sistem yang muncul. Di sisi lain, Jian Ying yang melihat kekonyolan tingkah dari kedua naga Lu Fan ini mengatakan bahwa kekuatan Xiao Fei yang berada di level 15 sangatlah kuat dan Xiaoye yang berada di level 20 juga amat tidak masuk akal. Dengan satu pukulan dirinya bisa menghancurkan Cyborg Wyvern Dragon. Dirinya tidak bisa membayangkan akan kekuatan mereka berdua di masa depan. Sedangkan Jian Ying sendiri berhasil meningkat levelnya menjadi 25. Dengan niat bercanda, Lu Fan merespon kekaguman Jian Ying akan kekuatan naganya, bahwa di mata Xiaoye, Cyborg Wyvern bukanlah hal yang menghambat.
lantas menyuruh Jianying melanjutkan perjalanannya. Hal ini tentu membuat Jianying sedikit tertawa akan jawaban Lufan, membuat Lufan bertanya-tanya dirinya sedang menertawakan apa. Kemudian Jianying menjelaskan bahwa dirinya tiba-tiba mengingat perkataan dari Tauzi yang mengatakan bahwa dengan naga yang sudah kuat, seekor anjing pun akan bisa membunuh semua orang. Hal ini tentu membuat Lufan tak percaya bahwa Jianying bisa bercanda seperti itu kepada dirinya. Masih dalam kondisi bercanda, Jianying mencoba menjelaskan bahwa selama melakukan perjalanan tim bersama, dirinya merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Tentu hal ini Lufan setuju karena dirinya tampak lebih suka bicara dibanding dengan awal pertemuan mereka. Saat itu Lufan merasa Jianying lebih kalem dengan suara yang begitu lembut. Perkataan Lufan membuat Jianying kaget dan tersipu malu dengan wajah yang memerah. Tanpa malu-malu lagi, Lufan tidak mengelak bahwa suara Jianying memang terdengar lembut juga manis. Lantas bertanya mengapa dirinya begitu terkejut. Apa belum pernah ada orang yang mengatakan hal itu sebelumnya? Respon Lufan tersebut menambah Jianying malu dengan menjawabnya bahwa dirinya jarang berbicara dengan orang lain karena tidak memiliki banyak teman. Melihat Jianying yang sudah agak aneh, Lufan menyuruhnya untuk melupakan soal perkataannya itu dan melanjutkan perjalanan untuk menjelajah ke dalam lagi. Di lain sisi terlihat Xiao Fei dan juga Xiao Ye yang masih bercanda hingga membuat Lufan marah, menyuruh mereka untuk tidak berisik juga menghentikan perkelahiannya. Dan scene ditutup dengan menampakkan telur kecil berwarna biru di dalam sangkar pepohonan yang sekitarnya ada benda seperti kepompong. Baiklah teman-teman, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.